Setelah itu baru kita fokuskan ke airway, breathing, circulation, disability, dan Exposure. ya. Nah sekarang sebelum ke sana saya mau kenalin alat-alatnya dulu sama teman-teman ya. Jadi untuk di airway kita ada beberapa alat yang harus dilihatin. Yang pertama ada ini, ada pernah lihat alat ini? Ini namanya OPA. Ya, bukan opa Korea ya. Oropharyngeal airway. Ya, Oropharyngeal airway. Atau kalau di rumah sakit teman-teman bisa dengar istilahnya itu mayo, gitu ya. Mayo. Jadi nanti kalau di rumah sakit ada yang bilang mayo, ada yang bilang OPA, jangan bingung. Gitu ya. Ini sama alatnya mah satu, ya. Ini fungsinya untuk buka jalan nafas. Nanti saya praktekin saat praktek gimana cara pemasangannya ya. Terus yang kedua, nah di sini ada neck collar. Neck collar ini untuk fiksasi di area leher ya, untuk pasien-pasien yang beresiko cedera servikal ya. Nah ini nanti saya juga ajarin saat praktek ya seperti apa. Yang ketiga masih di airway itu adalah suction ya. Jadi suction juga dibutuhkan untuk di seperti apa sih penataan airway saat pasien dilakukan tindakan ya. Jadi ini 3 alat yang dibutuhkan di airway, mulai dari oropharyngeal airway, neck collar, dan suction ya. Nah setelah itu kita masuk ke breathing. Di breathing yang harus disiapkan apa? Yang pertama ada selang oksigen ya, terus ada oksigen. Kalau di rumah sakit oksigennya udah sentral ya, jadi udah tinggal dipakai. Terus kalau misalnya pasiennya memiliki kondisi kegawatan pada sistem pernafasan, misalnya henti nafas atau gagal nafas, kita bisa bantu menggunakan ambubeg ya. Itu untuk di breathing. Nah sekarang kita masuk ke circulation. Di circulation apa aja yang dibutuhkan? Yang pertama ada ini set infus ya, set infus, cairan infusnya ya. Nah untuk infus, kateter, NGT teman-teman udah pada ujian kan? Udah pada lulus? Udah, alhamdulillah. Saya ajarin lagi ya. Jadi nanti saat ujian ini akan dipasang sama teman-teman, tapi saya nggak minta sesuai prosedur yang detail banget ya. Yang penting saya pengen lihat teman-teman ketika mau infus nih, benar nggak alatnya yang dibawa apa aja? Ya mulai dari cairannya, set infusnya, terus teknik-teknik utamanya kayak misalnya kita kan masang selang dulu ya. Si selangnya kita penuhin sama cairan dulu ya, jangan sampai masukin dulu. Nanti selang udah masuk baru masukin cairan ya. Itu nanti yang dilihat itu penilaiannya seperti itu ya, benar nggak tindakan teman-teman yang dilakukan. Terus di sini ada NGT ya, terus ada kateter. Nah kateter ini kan steril ya. Nanti saat ujian teman-teman lakukan kateternya steril, tetap steril. Tapi karena ini bentuknya tim kan, kalau waktu teman-teman ujian sendiri ya, jadi benar-benar harus gak boleh ada yang ketinggalan nih, karena kalau udah pakai set steril, kalau ada yang ketinggalan on gitu ya. Tapi kalau ujian ini karena teman-teman tim, jadi kalau udah steril, ada yang kelupaan kan bisa minta bantuan teman-teman, pasangin gel misalnya, atau misalnya siapin apa. Oke? Ya, nah ini alat-alat yang dibutuhkan. Nah itu untuk alat-alat di circulation ya. Disability sekarang ada pen light. Nah pen light ini bisa bantu untuk ngecek pupil ya, apakah masih reaksi atau tidak pupilnya gitu ya. Dan sisanya GCS. Kalau GCS nggak perlu pakai alat ya. Jadi teman-teman harus menghafal lagi. Masih pada ingat? Insya Allah. Ya, ingat lagi ya GCS ya. Tingkat GCS Bu. Tingkat GCS sama skornya. Skornya. Ya. Nah, naiknya gitu kan ya. Nah, itu alasan juga kenapa gadar di akhir ya. Jangan sudah apa. Nah, terakhir ada exposure. Exposure nggak pakai alat ya. Nanti saya ajarin teknik melakukan exposure seperti apa. Ya. Nah, kalau sudah di sini teman-teman kita mulai. Tadi alat-alatnya udah ya. Ada yang bertanyakan dulu untuk alat? Sambil jalan ya. Oke. Nah, di sini kita mulai dengan kondisi pasien yang datang ke IGD. Kondisi pasien yang datang ke IGD itu bisa 2 kemungkinan. Satu bisa pasien trauma, yang kedua bisa pasien non trauma. Pasien trauma itu yang kayak gimana? Kecelakaan ya. Pasien jatuh ya, misalnya ya ada cedera lah ya. Terus yang kedua kalau pasien non trauma biasanya pasien-pasien yang memiliki penyakit kronik, misalnya penyakit jantung ya, atau misalnya diabetes mellitus yang sudah komplikasi ya sampai menelan kesadaran dan lain-lain. Nah teman-teman harus bisa membedakan cara mengatasi pasien trauma dan pasien non trauma. Yang pertama kita mulai dari airway. Di airway apa sih pembeda antara pasien trauma dan non trauma? Yang pertama adalah cara membuka jalan nafas. Ingat kalau airway apa sih gejala yang muncul pada pasien?
Suara napas. Nah, suara napasnya bisa stridor atau bisa gargling gitu Gargling. ya. Kalau stridor berarti ada benda yang menutupi jalan napas. Kalau gargling berarti ada cairan, nah, atau sekret atau darah gitu ya yang menghalangi jalan Nafas. maka sekarang kita ngomongin pasien yang non trauma dulu ya. Kalau pasien non trauma, kita kan mau melihat jalan nafasnya nih. Kita buka jalan nafasnya dengan teknik head tilt chin lift. Head tilt chin lift. Head tilt itu berarti dahinya kita tekan ya, dagunya kita angkat. Nah, ketika seperti ini maka jalan nafas akan terbuka. Dan kita bisa lihat apa sih yang menghalangi jalan nafas pasien. Kalau stridor berarti biasanya akan kelihatan lidahnya jatuh ke Bawah. Balik belakang. itu. Nah, kebalik. Jadi dia karena penurunan kesadaran ya, refleks lidahnya dia akan ke belakang dan refleks muntahnya hilang. Jadi nggak ada rasa ingin muntah. Jadi dia turun aja ke belakang. Ya, jadi ngebalik lidahnya. Nah, kalau cairan nanti akan terlihat. Biasanya nanti ada cairan atau darah gitu ya di area mulut pasien. Oke. Nah, kalau pasiennya trauma, ini harus hati-hati. Kalau buka jalan nafasnya nggak bisa sembarangan. Misalnya, pasiennya kecelakaan, kita temukan ada tanda-tanda cedera servikal, ada jejas nih, misalnya di bagian dada, di leher, ya, terus ada pendarahan di hidung, telinga, mulut, gitu ya. Maka kita di situ, walaupun belum dicek ya apakah ada trauma atau tidak, tapi kita langsung mengklaim bahwa pasien beresiko cedera servikal. Sehingga untuk penanganannya pun berbeda. Untuk jalan buka jalan nafasnya kita pakai teknik jaw thrust. Jaw thrust itu kita tahan di bagian belakang lehernya ya, kita fiksasi. Terus nanti tangan saya yang telunjuk ini menahan ke bagian bahu pasien. Jadi 3 tangan saya di belakang. Saat telunjuk saya ke bahu pasien, jempol saya buka mulut pasien. Jadi jalan nafasnya akan terbuka. Ya, jadi kayak gini. Nih, biar digambar ya. Tiga jari belakang itu kan di belakangnya di sini. Nah, pegang. Terus telunjuk saya nahan ke bahu pasien. Jempol saya buka mulut pasien. Nah, jadi lehernya tetap terfiksasi, nggak goyang-goyang. Kan kalau cedera servikal nggak boleh goyang-goyang ya. Jadi harus tertahan. Nah, ini juga alasan kenapa di airway ada neck collar. Neck collar ini digunakan pada pasien-pasien yang beresiko cedera Servikal. Ya, jadi harus pakai neck collar. Nanti saya kasih tahu cara penggunaannya ya. Sebentar. Ya. Nah, tadi untuk yang pasien trauma dan non trauma cara buka jalan nafas ya. Sekarang kita cara pasang oropharyngeal airway. Oropharyngeal airway ini bentuknya ukurannya beda-beda ya. Ada yang kecil, ada yang besar. Karena bisa juga bayi gitu ya, kecil itu butuh pakai OPA. Nah, ini sama kayak teman-teman mau pasang NGT, harus diukur dulu, disesuaikan sama panjang leher pasien atau kira-kira jalan nafas pasien ya. Cara ukurnya dari sini kayak NGT ya, sampai ke mulut pasien ya. Tapi kalau di IGD jangan berharap lihat perawat ngecek ya, karena biasanya kalau perawat IGD udah tahu kira-kira ini mah lehernya pakainya segini gitu ya. Nah, jangan sampai kekecilan atau kebesaran. Kalau kebesaran nanti dia akan nongol ya. Nah, kalau kegedean dia akan nongol ya ke arah depan, ya nggak masuk. Kalau kekecilan dia justru nggak masuk, jadi lidah malah masih bisa masuk, dia nggak akan nahan jalan nafas kalau kekecilan, makanya harus lepas ya. Nah, sekarang kita belajar cara masukinnya. Cara masukinnya tadi misalnya dibuka jalan nafasnya ya, misalnya pasiennya non trauma ya. Cara masukinnya ini kan posisinya kayak gini ya teman-teman ya, tapi kita masukinnya nggak boleh kayak gini. Kalau kita masukinnya kayak gini, maka lidah pasien itu akan makin terdorong. Jadi cara masukinnya ke kita atas. posisinya gini dulu, ke atas dulu. Ini kenapa harus kayak gini? Karena nanti ketika masuk lidah akan ditahan dulu, ditarik. Nah, gini dulu. Ya, nanti kalau udah di pangkal lidah baru kita putar. Ya, kita masukin dulu kayak gini, terus nanti udah ke pangkal lidah gitu ya, lidahnya udah masuk ke bawah, baru kita putar. Nah, ya, jadi masukinnya nggak kayak gitu, tapi ngebalik dulu, baru kita putar. Oke. Nah, kalau sudah, teman-teman di sini difiksasi. Ya, fiksasi pakai
plaster. Tapi ingat ya, fiksasinya harus estetik ya. Oh. Jangan sampai pasien kan nanti pasang NGT, pasang intubasi ya, terus opak. Itu kan nanti banyak, jangan sampai penuh sama. Benar ya. Nah, ini baru kita fiksasinya pakai teknik kupu-kupu. Ada yang masih belum bisa ngerobek plester pakai tangan? Enggak. Nah, nanti kalau di IGD jangan sibuk nyari gunting ya. Nanti kena semprot perawat gitu ya. Nah, kalau misalnya masih goyang, teman-teman bisa sebaliknya. Jadi nanti bentuk X. Ya. Oh. Bandol ya. Ini. Satu lagi. Opa, ini kan ada saluran ini ya. Ini saluran nafas ya, teman-teman. Jadi kalau fiksasi jangan coba-coba memasang plester di sini. Ya. Nggak jadi masuk. Nah, kalau teman-teman pasang di sini sama aja teman-teman bukan buka jalan nafas pasien ya, tapi nutup jalan jalan nafas pasien ya. Sudah terpasang. Kalau sudah terpasang berarti sudah aman. Kita dengarkan lagi, ada nggak stridornya? Kalau stridornya sudah tidak ada, teman-teman nanti lapor ke leader. Nanti kan ada leader nih. Leader airway clear. Ya, jadi jalan nafasnya sudah clear. Tapi kalau gini ternyata stridornya hilang, malah gargling yang muncul. Berarti teman-teman harus ngapain? Suction ya, dilakukan suction. Nah, di pinggir sini boleh juga masuk ke dalam opaknya, tapi dikira-kira jangan terlalu dalam masukinnya ya. Karena ini kan masuk jalan nafas buat bantu narik cairan. Oke. Nah, tadi pasien non trauma. Kalau pasien trauma itu kan nggak bisa sembarangan ya. Ini harus terfiksasi. Pasien orang yang di sini harus megang terus gini kan? Iya. Karena kita bantu pakai neck collar ya. Neck collar ini nanti digunakan, sebelum digunakan kita ukur dulu leher pasien atau panjang leher. Karena ini bisa di-adjust ya. Misalnya gini, saya ukur leher pasien dulu. Ya, saya kira-kira misalnya segini. Nanti tinggal saya sejajarkan dengan panjang ini. Kalau misalnya ternyata kurang misalnya ya, ini bisa teman-teman atur atau misalnya panjang leher pasiennya. Ini kita buka dulu. Nah, ini bisa diatur, dinaikin. Tuh ya, dia dinaikin. Nanti kalau udah naik, kita kunci lagi. Nah, kalau sudah di sini teman-teman akan pasang neck collar. Tapi pasang neck collar ini nggak bisa sendirian karena ini kan saya harus megang kayak gini ya. Nah, sekarang kalau saya pegang kayak gini, neck collar nggak bisa saya misalnya pasang sendiri, angkat gini, malah pakai cedera. Jadi di sini misalnya saya minta bantuan tim ya, misalnya Kang Bu Inga pasang, saya pegang ini, Bu Inga yang susuri ke sini. Ya, jadi satu pegang, satu pasang. Nah, kalau udah kayak gini berarti dia sudah terfiksasi ya. Dan di sini teman-teman tahu alasannya kenapa neck collar tengahnya bolong ini? Nih, untuk tracheostomi jelas ya. Kalau misalnya pasiennya butuh tracheostomi. Yang kedua, untuk teman-teman untuk membantu teman-teman ngecek nadi karotis. Jadi teman-teman nggak harus dari atas, nggak harus kayak gini ya. Jadi tinggal langsung masuk. Ya, jadi memang sudah didesain untuk membantu mempermudah tindakan. Ya, sampai sini airway bisa dipahami teman-teman? Bisa ya. Oke, sekarang kita maju ke teknik selanjutnya, ada di breathing. Nah, di breathing. Masih ingat apa yang sudah dilakukan di breathing? Look, listen, feel. Nah, look, listen, and feel. Ingat ya, look, listen, and feel. Look, apa yang dilihat? Pergerakan dada. Kita lihat pergerakan dada. Simetris nggak antara dada kanan dan dada kiri? Terus apalagi yang dilihat? Suara nafas. Dilihat. Bantuan Bantuan otot nafas tambahan. Ya, trapeziusnya ketika bernafas ada pergerakan atau cuping Hidung. Ya. Itu look. Ya, sekarang listen. Apa yang didengar? Suara nafas. Kita butuh stetoskop untuk mendengarkan suara nafas. Kalau tadi kan di airway suara nafasnya terdengar tanpa stetoskop ya, suara gargling, suara stridor gitu ya. Tapi kalau di breathing suaranya harus kita bantu dengar menggunakan stetoskop. Di mana aja kita mendengar suara nafas? Ayo, udah pada lulus gak nih ujiannya? Lulus. Tapi lupa.
bronhial. Bronhial. Oh, Yang di bronhial bawah radialis. fasikuler dan fasikuler. Fasikuler. Ya, apa saja suara yang didengarkan biasanya? Inspirasi, Ekspirasi. ekspirasi. Terus ada suara ronhi, Wheezing. ya. Itu yang harus teman-teman dapatkan. Ya, kalau misalnya ada, oh ternyata pasiennya ada ronhi. Berarti kalau ronhi ada penumpukan Cair. cairan di paru-paru. Kalau suara wheezing, Kayak mengi. Kenapa paham biasanya itu. mengi? Etiologinya asma. Etiologinya apa asma tuh? Cari wit ya. Balikin lagi ke MBA. Kalau wheezing itu berarti ada tanda penyempitan jalan nafas. Nah, itu nafas. penyempitan. Nah, ya. Oke, dibaca lagi ya materi-materinya ya. Tak nih dari. Oke, look, udah, listen, udah, feel. Yang dirasakan adalah hembusan Napas. Cukup kita cek ya kekuatan nafas pasien atau hembusan udara pasien dari hidung kanan dan hidung kiri. Ya. Nah, kalau sudah dikaji, teman-teman dapatkan data nih. Oh, ternyata respirasi rate-nya kok cepet banget gitu ya. Terus bantuan nafas tambahannya ototnya ada gitu ya, positif. Maka teman-teman bisa tentukan misalnya oke, tindakannya adalah pemberian Oksigen. oksigen. Tapi beda cerita kalau ketika dikaji teman-teman mendapatkan status pernapasannya ternyata henti nafas atau tidak ada nafas. Maka tindakannya jangan coba-coba dikasih oksigen ya. Kalau pasien nggak ada nafas jangan dikasih oksigen, tapi teman-teman harus melakukan begging ya, pakai Beg. atau bisa jadi kalau sudah gagal nafas pasien langsung dipasang intubasi, Besi, nanti oh. disambung ke ke alat ventilator. Jadi paru-parunya akan digantikan sementara sama mesin. Ya, kerja paru-parunya diambil alih sama mesin. Mesin. Ya, jadi harus bisa membedakan mana pasien yang perlu mendapatkan terapi oksigen, mana pasien yang perlu mendapatkan tindakan ventilasi, ambubeg atau Basi. ya, bayang ya. Oke, kalau sudah yang di breathing lapor ke leader, breathing clear, selesai kan ya. Sekarang kita masuk ke Circulation. circulation apa yang disiapkan teman-teman tadi? Infus. Infuset. Nah, nanti yang di bagian circulation berarti sudah siapin alat-alatnya. Oke, infuset, saya mau infus berarti apa yang disiapin? ACL, infuset, line catheter gitu ya. Terus yang infus itu harus dibawa siapin. Dan teman-teman kalau di rumah sakit atau di IGD itu nggak harus nanya berapa tetesan, karena biasanya dikasihnya los, No. guyur ya. Diguyur. Dan tidak hanya satu jalur, biasanya tangan kanan, Halo. tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Kalau kondisi udah shock banget ya. Jadi kalau di circulation teman-teman apa yang harus dikaji pertama? Nah, tanda-tanda shock ya. Ini dibagi dua juga ya. Ada pasien trauma dan pasien non trauma. Non-trauma. Kalau pasien trauma yang pertama Pendarahan. harus kita cek adalah ada nggak pendarahan atau tidak. Kalau ada pendarahan berarti kita harus langsung hentikan pendarahannya di dep, misalnya di bagian kaki ya, di dep. Terus kalau misalnya pasien non trauma berarti kan dia tidak ada cedera ya sebenarnya. Yang harus kita perhatikan adalah aktivitas jantungnya gitu ya. Kita EKG, dilihat jantungnya berfungsi atau enggak. Karena ketika jantung berhenti maka perfusi atau sirkulasi darah ke seluruh tubuh akan terhenti dan itu akan mempengaruhi status sirkulasi pasien. Kebayang ya? Nah, sekarang saya mau tindakan. Nanti yang pas ujian di bagian circulation, misalnya infus. Di sini saya nggak akan uji lagi SOP infus dari awal ya. Tapi teman-teman udah tahu apa yang tadi yang saya bilang di awal ya. Apa sih yang harus dilakukan? Berarti infus, siapin infuset, bawa infusetnya ke sana, cairannya pasang ke tiang infus gitu ya. Baru dimasukin. Ya, nanti kalau sudah terpasang, ternyata misalnya gini, saya ada kasus. Teman-teman udah pasang ICU, teman-teman udah pasang infus nih, cairan udah masuk, buyur 4 line ya atau 4 jalur, tangan kanan, tangan kiri, kiri kanan, kiri kiri. Ketika beres infus, teman-teman ngelihat kondisi pasien tiba-tiba udem. Apa yang akan teman-teman lakukan? Nah, perawat gadar kan dituntut untuk itu ya, dia lebih kritis ketika menemukan satu kasus. Apa yang akan teman-teman lakukan ketika pasien tiba-tiba udem? Pasang kateter, Bu. Pasang kateter. Oke. Nah, mau dihentikan cairan. Saya tanya dulu, kondisi shock ini apa sih? Kondisi yang membutuhkan cairan. Ya. Berarti kita lihat tanda-tanda vital, tekanan darah masih turun, kan ya? Terus CRT masih memanjang, akro masih dingin. Berarti belum ada perbaikan. Kalau kita hentikan cairan,
Enggak. Nah, cairannya masih utuh ya. Terus tadi apa ada? Pasang kateter. Oke, kita pasang kateter. Nah, berarti kalau kateter apa yang disiapkan teman-teman? Gel. Gel, terus ada handscoon Steril. terus urin bagnya ini disiapin. Nanti yang pasang kateter berarti harus steril ya. Pakai sarung tangan steril. Nanti untuk bak sterilnya teman-teman bisa pakai alas bekas handscoon ya. Dibuka kan steril dalamnya ya. Pasang buat info saja, bisa minta bantuan teman yang lain. Sudah terpasang kateter, ternyata ketika disambungkan ke urinnya nol. Ya, mana airnya? Mana? Coba, kamu tahu. Berarti enggak ke vena. Nah, berarti kalau Oh, nggak masuk ke kemana vena. cairannya? Cairannya atau terjadi di situ karena kondisinya udah shock ya, pembuluh darahnya udah kolaps, kemungkinan ketika dapat cairan, maka cairan yang masuk dia shift ke intraseluler ya. Jadi cairannya nggak ada di intraseluler, makanya kenapa tadi cairan masuk tapi tekanan darah masih turun, tanda-tanda shock masih ada gitu ya, berarti kan cairan nggak masuk ke intrasel, ditambah urin nggak keluar gitu ya. Nah, sekarang teman-teman udah tahu nih, berarti udem ini akibat ada cairan yang shift dari intra ke ekstra. Pertanyaan kedua, ketika sudah tahu etiologinya itu, apa yang akan teman-teman lakukan? Kan udah tahu nih ya, teman-teman udah langsung mikir, wah etiologinya jalan, wah ini cairan masuk, udem, urinnya nggak keluar, oke shift berarti ini cairan nih ekstra gitu ya. Apa yang akan teman-teman lakukan ketika udah tahu itu etiologinya? Di up infus baru pasang lagi nih. ulang sih. Pasang ulang lagi. Karena kan nggak masuk gitu ke Kan bukan masalah cairan yang nggak masuk, Oh. tapi dia Dalam, masuk nah. ke intrasel, tapi karena ada kompensasi dalam tubuh pasien yang sudah shock, dia mudah shift atau mudah keluar dari pembuluh darah. Karena tadi pembuluh darahnya udah mulai rapuh ya, udah shock. Nah, kan? Berarti bukan karena salah masukin ya, dia udah benar masuk ke intravena. Cuma pembuluh darahnya. Bingung kan? Nah, saya kasih tahu. Gak usah bingung, teman-teman ini kan kerjanya tim, kolaborasi. Ada dokter kan? Teman-teman tinggal bilang sama dokter, dokter, pasiennya udem, kemungkinan shift cairan, resepin furosemid dok. Nah, tahu furosemid apa? Furosemid itu adalah golongan diuretik. Diuretik itu fungsinya untuk menarik cairan dari ekstra ke intra. Nah, ini fungsi kolaborasi teman-teman saat melakukan tindakan di IGD. Makanya saya bilang nggak bisa ada yang berdiri sendiri ketika melakukan tindakan di IGD gitu ya. Jadi nanti dokternya juga ketika teman-teman ngasih saran seperti itu, dokter nggak akan menganggap teman-teman remeh. Wah, pinter ini mah perawatnya gitu ya, langsung tahu gitu ya harus apa yang saya lakukan kan ya. Jadi walaupun teman-teman tidak ada hak untuk memberikan obat sama pasien, tapi teman-teman punya hak kolaborasi untuk memberikan saran sama dokter. Dok kasih furosemid, pasiennya udem, kemungkinan cairannya shift keluar. Dikasihlah urusan dosis, dokter yang menentukan, gitu kan. Ketika udah dikasih furosemid, tinggal tunggu teman-teman hasilnya. Urin akan keluar, tekanan darah akan naik. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada masalah, kenapa nih tekanan darah nggak naik? Kenapa nih urin nggak turun atau nggak keluar? Berarti teman-teman curiga ada masalah di situ yang belum selesai, ya kan? Makanya harus dicari sampai ke akar, apa nih masalahnya, apa yang harus saya lakukan. Jadi kenapa di IGD teman-teman harus lebih kritis ketika menemukan satu kasus. Kayak tadi contohnya ya, dianggap gampang udem, kenapa ya? Kan kalau logikanya udem, ya hentiin airnya, hentikan cairan bu, ya betul gitu ya, dihentikan cairan. Tapi kan pasien butuh cairan gitu ya, berarti langsung teman-teman mikir, oh berarti cairannya nggak masuk ke intraseluler. Ya, kebayang nggak? Bayang. Enak ya, kebayang ya? Nah, itu yang harus teman-teman pelajari. Nanti banyak lagi kasus, nanti akan teman-teman temukan ketika teman-teman dihadapkan di satu pasien. Kalau sekarang mungkin lebih gampang ya, saya kasih bantu grupnya seperti apa. Nanti kalau udah sendiri, ya tapi nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Saya juga waktu pertama dinas di IGD gitu nge-freeze dulu ya. Nah ini gitu ya. Tapi ketika sudah sambil belajar, oke paham ya. Intinya teman-teman paham dulu kalau pasien tadi baru ketemu apa yang harus dilakukan. Karena jangankan jauh ke tanda yang tadi ya. Ketika teman-teman dihadapkan di satu pasien aja, teman-teman bingung harus ngapain. Padahal cuma tinggal, Pak, dengar saya.
Nah, tinggal respon aja gitu kan ya. Nanti baru kita tahu kalau udah cek respon apa yang harus kita lakukan. Kebayang? Oke, ya tadi infus sudah, kateter sudah. Sekarang ada NGT. Ya, fungsi pemasangan NGT pada kasus IGD apa teman-teman? Bukan pemberian nutrisi ya. Jangan pasien kecelakaan datang ke IGD pasang NGT kasih susu. Bukan KDM keluar dapat susu bu. Enggak ya. Jadi NGT di IGD itu fungsinya bukan untuk pemberian nutrisi, tapi untuk ngecek apakah ada pendarahan atau tidak di lambung. Ya. Misalnya kalau pasien trauma ada bekas cedera di abdomen gitu ya memar, berarti kita kan kemungkinan ada ruptur di area organ di abdomen ya, takutnya ada pendarahan dan lain-lain. Nah teman-teman bisa pasang NGT. Udah pernah ujian NGT kayak bilas lambung udah praktikum? Udah. Oke, nggak usah saya ajarin lagi ya. Nanti cara masangnya nanti teman-teman cek, misalnya diukur dulu bu, oke diukur gitu ya, terus masukin, terus tindakan selanjutnya kalau udah masuk apa? Dicek ya, dimasukin udara, bener nggak masuk ke lambung atau salah gitu ya. Kalau sudah dicek, udah betul ternyata masuk lambung, apa yang dilakukan teman-teman? Kita buat bilas lambung. Dimasukin kemana kalau Enggak, maksudnya ditarik pakai spout gitu, spout. Oh tarik. Aspirasi Iya, dulu, aspirasi. diaspirasi, dilihat dulu ya, Oh, ada. sisanya apa atau residunya ya seperti apa. Nanti kalau sudah diaspirasi, baru Pasang. NaCl dulu kan mau dibilas, Neng ya. Saya Masukin NaCl-nya, baru kalau udah dimasukin, sambungin ke bagnya gitu ya, baru kita turunin aja, tinggal dilihat apa yang keluar. Biasanya kalau ada pendarahan, apa misalnya pendarahannya di pencernaan bagian bawah, dia keluarnya udah hitam ya cairannya. Nah itu ya, jadi pemasangan NGT di IGD bukan ngasih Nutrisi. ya, nutrisi, tapi teman-teman mau ngebilas Lambung. ngecek kondisi. Tadi makanya kenapa saya bilang harus estetik ya. Nanti kan pasang NGT di sini, jangan sampai pasien rumuk sama Plaster. ya, kasihan ya. Nanti kan di dalam, jadi kalau pasang NGT teman-teman harus buka oksigennya, buka dulu, tapi jangan lupa kalau udah pasang ditutup lagi ya. Nanti dikupu-kupu ini kan, belum nanti kalau pasang intubasi kan pakai lagi di sini ya, jadi harus benar-benar pas ya. Oke, circulation udah selesai, tadi depth-nya sudah selesai ya, tekanan darah ternyata sudah mulai membaik. Terus kita masuk ke disability check, biasanya lagi cek respon ya Pak Bu. Nanti lihat di awal kan ngecek respon GCS ya, nanti pas disability evaluasi ada peningkatan nggak. Misalnya tadi di awal GCS-nya 3 apa sih interpretasinya? Interpretasi skor 3 Semi koma. koma Iya kan sama bawah 3. 4. kan saya bilang di koma. ternyata pas di Bawah disability 4 ya, benar. lagi dia udah naik ke 8 apa? apa sih atasnya? Apa tuh? Apa tuh semua Baca lagi ya, udah ya. dulu ya itu. Nanti dilihat lagi Support, nanti Bu. kalau udah naik Support. sopor ya. Support. Oh, Support. dia Susu aja. Sopor. sopor ya Allah, baiknya dia. Support. Ya. Nah, nanti sopor mah kecil. Nah, Febris. Ya, kalau sudah misalnya disability, oke, GCS sudah ditemukan, nah baru kita lihat refleks pupil. Nah, baru dilihat ya, sopor ya. Dilihat kalau sudah oke, disability-nya berarti ada perbaikan. Terakhir kita masuk ke Exposure. Exposure berarti ngecek kondisi keseluruhan, karena gini teman-teman, ketika dapat pasien IGD itu kan kita fokus hanya di bagian depannya doang ya kan. Nah kita nggak tahu di bagian belakangnya itu dia ada luka atau pendarahan gitu ya, makanya ada exposure. Exposure itu melihat keseluruhan, sehingga nanti ketika exposure teman-teman harus membuka baju pasien. Kalau sulit minta izin untuk gunting bajunya semuanya. Lalu kita lakukan teknik log roll ya.
LOG ROLL ya, logrol. Logrol ini dilakukan oleh tim ya bersama-sama. Jadi nanti yang di bagian atas, di bagian airway ini akan megang atau fiksasi kepala pasien seperti ini. Nah, saya minta 3 orang di sini boleh? Nah, 3 orang sejajar dari bahu. Nanti tangan pasien kita kepinggirin ya kayak gini. Terus yang di sini pegang tangan kayak gini. Nah, ya, nanti yang bagian atas pegang kepala. Ya. Nanti aba-aba dari leader atau tim yang akan ngecek bagian belakang. Ya. Nah, nanti dipinggirin ya, pinggirin ya. Hitungan ketiga miringkan 1, 2, 3. Nah, yang bagian belakang tugasnya ngecek bagian belakang ya. Dari gini. Ini tetap kayak gini. Kalau kalian nggak usah ngapa-ngapain, nanti bagian tim leader sama yang nggak gerak aja. Nggak gerak, yang nggak gini ya. Hitungan ketiga turunkan 1, 2, 3. Kontrol ini harus konsentrasi dan berfokus pada leader ya. Jangan ngitung sendiri-sendiri. Kalau ngitung sendiri-sendiri yang satu udah 3, yang satu masih 1, nanti pasiennya jadi gini ya. Jadi semua ada di leader ya. Jadi leader ya 1, 2, 3. Turun juga sama 1, 2, 3. Jadi jangan ngitung Diri. Oke. Nah, kalau sudah logrolnya selesai, baru kita pasangin lagi bajunya. Ya, jangan sampai telat pakai baju karena pasien kritis ini kondisi klinisnya bisa tiba-tiba berubah. Pasien bisa jadi hipotermi. Makanya langsung dikasih baju lagi. Nah, kalau sudah exposure apa yang harus dilakukan teman-teman? Evaluasi lagi dari RW ya. Nanti leadernya akan minta tim RW evaluasi. Nanti yang RW clear, tidak terdengar suara nafas. Tidak terdengar suara nafas tambahan gitu ya. Nah, terus nanti leadernya bilang, oke, tim breathing. Nanti breathing cek. Oke, respirasi rate sekian, oksigen masuk sekian, clear gitu ya. Terus nanti tim circulation. Nanti circulation bilang ya cairan masuk sekian, balance cairannya berapa, urinnya berapa, tekanan darah berapa ya. Sudah tidak ditemukan tanda-tanda shock misalnya ya. Terus disability, GCS naik ke sekian, dari awalnya sekian. Oke, berarti clear. Exposure clear. Kalau sudah clear semuanya, baru primary survey dianggap clear. Ya, teman-teman boleh pindah ke secondary Survey. Jadi ingat ya, sekarang udah kebayang alasannya kenapa secondary tidak boleh dilakukan sebelum primary survey clear. Karena kebayang, teman-teman melakukan pemeriksaan head to toe dari atas sampai bawah, tapi pasiennya ngapa-ngapa gitu ya, belum stabil. Maka pasien bisa lewat atau plus ya, meninggal. Ya, makanya tadi haram dilakukan secondary survey kalau primary survey-nya belum clear. Ya, kalau udah clear, mangga silahkan teman-teman lakukan secondary survey. Kebayang? Kebayang ya? Berarti pun nanti tim RW sama berarti itu beda-beda semuanya, ada tugasnya masing-masing. Jadi nanti yang RW berarti dia fokus sama suara nafas, terus cara buka jalan nafas gitu kan ya, terus cara pemasangan perfaringan RW seperti apa. Kalau breathing berarti tadi di look, listen and feel, dilihat gerakan nafasnya, respirasi rate-nya seperti apa. Oke? Bayang? Bayang ya. Benar. Ya, baca lagi ya, dibuka lagi nih KMB-nya, GCS-nya, pemasangan tadi ya, teknik-teknik pemasangan infus, kateter, NGT ya. Jadi nanti saat ujian teman-teman akan saya bagi kelompok, tapi saya bagi kelompoknya di hari H. Ya, jadi teman-teman nggak ada yang ngapalin saya RW, udah saya RW gitu ya. Tapi teman-teman dihafalin semuanya A sampai F. Kan nanti saat ujian diundi. Nanti leadernya saya pilih. Nanti leader yang menentukan siapa RW. Oh, dipilih Bu leader. Iya. Berarti satu kelompok 6 orang. 4 sampai 5. Oh, yang RW gitu juga dipilih sama leader. Mecahin kasus gitu. Iya, nanti kasus ya nanti. Tapi kasusnya nggak panjang. Kasusnya antara kasus trauma dan non trauma. Pokoknya teman-teman harus bisa membedakan ya. Kasus trauma seperti apa, kasus non trauma seperti apa. Nanti leadernya saya tentukan. Tapi kalau misalnya saya bagi kelompok nih, 5 kelompok datang. Ada yang mau mengajukan saya mau jadi leader ya? Nggak IPA apa-apa juga ya.
nanti leader yang bagi siapa RW. Nah, Gimana nanti satu kelompoknya juga diacak ya, jadi nggak bisa apa kicep-kicep CRW ya. Ya, terus nanti saat ujian RW kan cepet nih. RW beres atau breathing juga cepet nih. Nanti lapor ke leader RW clear atau breathing clear. Saya izin bantu yang circulation. Boleh kan? Ya, tapi kalau misalnya circulation ada yang jalanin, terus breathing udah beres, RW udah beres, teman-teman nggak usah so sibuk karena gini, kakak tingkat teman-teman tuh banyak yang saat ujian dia cuman karena dia bingung pengen kelihatan kerja ya. Jadi kalau misalnya sampai yang lain udah kerja atau udah dikerjain ya, misalnya ada yang kecuali misalnya gini, kalian udah beres di RW, temennya yang di circulation masih pak-pik-pak sama infus, teman-teman bisa bantu leader, saya bantu untuk pasang kateter. Nah teman-teman langsung ambil alih kateter ya. Tapi kalau kateter udah ada yang pegang, infus ada yang pegang, yang kita ada yang pegang, ya udah teman-teman tinggal diam aja di RW, evaluasi di RW ya. Siapa tahu ada perubahan klinis, ada suara nafasnya atau dari kulit, ya bisa sambil suction kan ya. Oke ya. Berarti ibu ini pekerjaannya teh bareng semua. Semua Sekaligus langsung semuanya. betul. Oh iya, satu lagi saya kelupaan. Tadi kan saya jelasin satu-satu ya, RW, breathing. Nanti saat pelaksanaan di rumah sakit semua Dok, bareng. Nah, RW iya, breathing iya, circulation iya. Jadi nggak satu-satu ya, nggak RW dulu. Kalau misalnya saya mikir RW dulu itu pendarahan udah masuk. Ya, jadi barengan. RW jalan, breathing jalan, circulation jalan. Ya, tapi exposure log enggak ya. Nanti log terakhir kalau udah beres semua. Baru log. Biasanya satu orang Bu. Satu orang RW, satu orang circulation gitu. Berarti kalau 4 sampai 5 bisa satu orang satu. Paling di circulation saya simpan 2. Jadi misalnya RW 1, breathing 1, leader kan biasanya kalau pada tim di rumah sakit leader itu kalau timnya banyak dia nggak ngerjain apa-apa, tapi dia bertanggung jawab atas pasiennya. Jadi dia harus paham dari RW sampai Exposure. exposure ya. Jadi dia tahu ini harus ngapain. Termasuk tadi misalnya kondisi UDEM. Leader harus menentukan ya, misalnya ke dokternya, dok minta gini. Kalau ada dokter biasanya milih jadi leader, tapi ada juga dokter yang nggak mau jadi leader, jadi perawat yang tetap jadi leader, ya. Nah tapi karena ini ujian teman-teman nanti leader saya kasih tugas juga. Jadi kalau misalnya di rumah sakit pun kalau timnya kurang, leader ikut turun tangan. Oke ya, bayang ya. Oke, ada tambahan dulu Bu? Oke ya. Mohon nanya yang Kenapa? tadi kan NGT itu sebelum kita ditaruh ke apa sih plastik gitu ya buat nampung bilasannya, masukin NaCl itu berapa sih Seth? Nah, oke, saya banyak tanya balik nih. Bilas lambung udah? Udah. Udah. Berapa saya yang dikasihkan? Tergantung ya, biasanya di 10 sampai 20 dulu dimasukin. Tapi biasanya nggak langsung banyak, sedikit dulu. Makanya dicek residu. Nanti kan kalau misalnya residunya diambil ternyata banyak cairan di lambung, itu biasanya nggak dikasih NaCl dulu, tapi langsung disalurin ke urine bagnya dulu, dikeluarin dulu. Tapi kalau saat aspirasi nggak ada residunya atau kosong, baru kita bantu sama cairan ya. Jadi kalau residunya banyak atau di lambungnya banyak cairan, nggak usah ditambahin NaCl, keluarin aja dulu semuanya. Hanya nampur. Gitu ya. Oke ya. Ibu kalau di disability itu ada kemampuan motorik. Kemampuan motorik pergerakan. Jadi kita lihat aja refleksnya seperti apa. Oke. Gambar ya. Nanti ujiannya kayak masih ada lama. Jadi nanti teman-teman bisa sambil nanya ke perkuliahannya kalau ada yang mau ditanyakan. Saya mudah-mudahan udah paham ya. Amin. Oke. So sekarang teman-teman mangga di sini mau nyoba, ada yang mau cobain pasang neck collar, ada yang mau cobain pasang orofaringal airway, atau mungkin ada yang mau cobain buka bed plank ya, karena saat ujian bingung loh bukannya gimana gitu ya. Oke, sok boleh coba. Buka bed plank